sifat khawatir, cemas yang tadi disampaikan, inilah dia tingkat khawatir dan cemas yang bagus. Tingkat khawatir cemas yang bagus itu yang seperti ini. Karena segala sesuatu itu hanya ada dua, bagus, buruk, hak, batil, nggak ada yang lain. Berjalan terbagi dua, jalan yang bagus, berjalan yang buruk. Berbicara terbagi dua, berbicara yang hak, berbicara yang batil. Melihat terbagi dua, melihat yang hak, melihat yang batil. Melihat yang dia adalah pahala, diridhoi, dicintai Allah. Melihat yang dia adalah batil, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi terbagi dua, memberi yang Allah ridhoi dan memberi yang tidak Allah ridhoi. Memberi yang hak, memberi yang batil. Mendengar demikian pula, menjabat demikian pula, memimpin demikian pula, baik memimpin yayasan, baik memimpin apa saja kegiatan ya. Sebenarnya rumusnya dua di permukaan bumi ini. Satunya benar, di atas yang hak, diridhoi Allah. Satunya buruk, tidak diridhoi Allah dan batil. Termasuk cemas dan khawatir. Cemas dan khawatir itu terbagi dua. Ada yang hak, benar, Allah ridho, dan ada yang batil, Allah tidak suka, Allah benci. Termasuk cuek. Kita tahu sifat cuek. Cuek itu terbagi dua. Ada cuek yang benar, Allah suka. Dengan sifat cuek kita itu Allah suka, Allah ridhoi. Dan ada juga sifat cuek manusia yang Allah benci. Jadi sebenarnya agama ini kalau kita perhatikan semuanya itu hanya terbagi dua saja. Hanya terbagi dua. Satunya Allah suka, satunya Allah benci. Satunya Allah ridhoi, satunya Allah murkai. Oleh karena itu, hasil dari semua ini pun hanya dua. Yang Allah ridhoi surga, yang Allah benci neraka. Maka rumus kehidupan ingin beragama itu sebenarnya hanya tinggal mencari ini di titik yang Allah ridhoi atau di titik yang Allah benci. Bisa difahami? Nah, sehubungan dengan pertanyaan, ana katakan bahwa ini khawatir cemas yang Allah ridhoi. Khawatir usaha selama ini tak bernilai apa-apa di sisi Allah. Khawatir usia kita terakhir justru di atas maksiat. Padahal menurut kita, menurut penilaian kita terhadap diri kita, rasanya sudah maksimal nih. Kita tidak tahu menurut pandangan Allah ini tentang kita bagaimana. Namun yang kita tahu, penilaian kita tentang diri kita, penilaian kita tentang usaha kita, penilaian kita tentang ikhtiar kita, rasanya udah maksimal. Rintangan-rintangan berat kita lalui, cobaan demi cobaan dan rintangan kita lewati, celaan, cacian, makian, larangan dan tudingan, fitnah-fitnah kita lewati, dan rasanya maksimal begitu. Namun tentu rasa itu baru rasa diri kita terhadap diri kita, belum finalnya penilaian Allah terhadap diri kita gitu. Namun masih khawatir, apakah benar di sisi Allah ini sudah diterima?
ataukah di sisi Allah ini nihil? Ini khawatir cemas yang bagus. Mana khawatir cemas yang terlarang? Khawatir cemas yang terlarang adalah mengkhawatirkan dunia. Yang kita khawatirkan sekarang bukan dunia. Justru yang kita khawatirkan adalah amal kita takut tidak diterima. Yang kita khawatirkan adalah usia kita tutup di atas su'ul khatimah. Yang kita khawatirkan adalah semua usaha kita ini nggak ada apa-apanya, nihil di hadapan Allah. Khawatiran ini khawatiran yang benar. Adapun khawatiran yang batil, kekhawatiran yang tidak diridhoi oleh Allah adalah khawatiran yang tadi. Nanti anak saya ini makannya gimana? Nanti kalau saya meninggal dunia, istri dan keluarga saya bagaimana? Kalau saya begini nanti gimana ke depannya nasib saya? Mau keluar rumah khawatir cemas, nanti perjalanan ini gimana ya? Apakah banyak mudaratnya, banyak musibahnya? Apakah saya akan selamat? Mengkhawatirkan sesuatu kejadian-kejadian duniawi di depan yang akan terjadi di depan. Maka ini kekhawatiran yang batil, kekhawatiran yang tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah. Namun kekhawatiran yang tadi kita dengarkan dari saudara kita ini kekhawatiran yang hak. Dan hendaklah semua kita punya sifat khawatir yang seperti ini. Apa yang antum merasakan juga dirasakan oleh orang yang serius beragama. Orang yang beragama dari hatinya. Dia merasakan itu, bukan hanya antum saja. Bukan hanya antum saja. Dan ini biografi para ulama dari dahulu kala. Dari dahulu kala sampai sekarang. Biografinya para sahabat seperti ini sudah. Maksudnya seperti ini, punya tingkat kekhawatiran yang tadi. Takut kalau hasil akhirnya nihil. Takut kalau hasil akhirnya su'ul khatimah. Takut kalau nanti dihisab tak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia sifatnya para sahabat. Inilah dia sifatnya para ulama, kalangan tabi'in, kalangan atba'ut tabi'in dan yang lainnya. Silakan baca biografi mereka, kita akan temukan mereka punya kekhawatiran ini. Umar bin Abdul Aziz ditemukan oleh istrinya menangis satu malam suntuk. Satu malam itu nangis. Sehingga istrinya berkata kepadanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ada apa menangis satu malam ini?" Kata beliau, ayat ini, sambil menunjuk ke ayat yang sedang beliau baca dari kitabullah azza wa jal, yang ayat itu berbunyi, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebahagian manusia ada di dalam surga dan sebahagian yang lain ada di dalam neraka. Dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Dan saya menangis karena saya tidak tahu saya akan masuk yang mana. Saya menangis karena saya tidak tahu saya masuk kelompok yang mana ini. Kelompok yang akan masuk ke dalam surga atau kelompok yang akan masuk ke dalam neraka. Kekhawatiran. Ambil di sini tingkat sifat khawatir yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz. Padahal siapa Umar bin Abdul Aziz? Siapa Umar bin Abdul Aziz? Kita tahu biografi Umar bin Abdul Aziz. Biografi luar biasa yang telah beliau ukir dalam hidupnya, yang saya yakin dan percaya semua kita tidak akan sanggup rasanya dengan keimanan dan anu kita sekarang akan sanggup seperti Umar bin Abdul Aziz. Ya, beliau benar-benar mengikuti biografi Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya raya yang bisa untuk memperkaya diri dengan segala macam kenikmatan, lalu memiskinkan diri. Itulah Rasul kita. Semoga bisa dipahami dengan makna yang benar. Ya, itulah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu dari lahir itu di keluarga kerajaan. Namun ketika menjadi khalifah, berubah segala-galanya, sehingga benar-benar hidup dalam
ke kesederhanaan duniawi yang luar biasa. Kesederhanaan duniawi yang luar biasa. Artinya beliau mengukir sejarah hebat di dalam ibadah dan ketaatannya kepada Allah, namun ternyata dia takut dan khawatir masuk neraka. Takut dan khawatir menjadi penduduk neraka sa'ir, bukan menjadi penduduk surga. Maka sekali lagi, sifat yang seperti ini harusnya kita cari, kita gapai, dan kalau sudah dapat dirawat supaya dia langgeng ada di sifat kita. Dan sifat yang seperti inilah insya Allah yang bisa menjaga kita dengan izin Allah dari sifat riya, dari sifat yang tadi takut merasa berjasa, dari sifat ujub dengan pekerjaan, ujub dengan yang telah kita lakukan. Obatnya adalah pertama, tawadhu kepada Allah, dan yang kedua, meyakinkan diri di dalam hati bahwa hasil dari semua ini itu hanya ada pada yaumil hisab. Semua yang nampak di depan mata kita ini bukan hasil, tak dikatakan hasil. Jadi banyaknya orang, lancarnya kegiatan dakwah, berdirinya aneka ragam sarana-sarana dakwah, dimulai dari pendidikan-pendidikan yang berada di atas sunnah, atau majlis-majlis ta'lim yang berada di atas sunnah, masjid-masjid yang berada di atas sunnah, semua ini bukan hasil. Jangan tertipu. Dunia penuh dengan fata morgana yang tak sebenarnya. Hasilnya kapan? Hasilnya nanti. Baru kita tahu ini hasil atau tidak nanti ketika kita dihisab oleh Allah di yaumil mahsyar. Jadi kalau ingin melihat hasil, jangan tatap dunia ini, jangan tatap yang nampak oleh mata kita, karena boleh jadi yang nampak oleh mata kita tipuan, fata morgana, kayak-kayaknya berhasil padahal istidraj, kayak-kayak berhasil padahal manusia super gagal. Tawadhu ditunjukkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menaklukkan kota Mekah. Ketika beliau menaklukkan kota Mekah, beliau mempertontonkan tawadhu tingkat tinggi. Dan takluknya kota Mekah di tangan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam adalah pencapaian kesuksesan tingkat tinggi dalam perkara dunia. Perkara dunia yang kita maksud adalah Rasul benar-benar mengalahkan musuhnya, dan dengan digenggamnya kota Mekah itu menggenggam seluruh jazirah Arab dari orang-orang Arab, karena orang Arab mereka selalu menonton orang Quraisy. Karena orang Arab itu merasa pemimpin-pemimpin agama mereka ada di Quraisy. Kalau Quraisy sudah di genggaman, yang lain ngikut. Oleh karena itu lihat ketika Fathu Makkah terjadi, Allah katakan yang masuk Islam bukan satu orang, dua orang. Yang masuk Islam itu berbondong-bondong. Dalam ayat yang kita hafal insyaallah, surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong sudah, satu kabilah. Kenapa? Quraisy sudah di tangan kaum muslimin. Quraisy sudah tunduk kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Fathu Makkah itu adalah barometer kesuksesan tingkat tinggi
yang dengan menguasai Quraisy maka Arab secara keseluruhan tunduk sehingga masuk Islamnya itu sesuku. Faham maksudnya? Satu suku, satu kabilah. Berapa orang satu kabilah? Luar biasa banyak. Kapan itu terjadi? Ketika Quraisy sudah patuh dan taat kepada Allah, patuh dan taat kepada Rasulullah. Artinya penaklukan kota Mekah itu kesuksesan tingkat tinggi dari kesuksesan dakwah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Rasulullah dikatakan sukses itu pasti. Kalau Rasulullah dikatakan sukses dalam dakwahnya itu pasti. Karena beliau adalah orang yang paling dicintai Allah. Namun permasalahannya, apakah kita ketika mendapatkan seperti, walau tidak sebanyak seperti itu, apakah kita bisa dikatakan sukses? Jawabannya tidak, karena belum ada jaminan. Nah, lihat ketika Fatu Makkah itu terjadi, Rasulullah SAW benar-benar mempertontonkan tingkat tawadhu, tingkat tinggi, dimana begitu masuk kota Mekah beliau menundukkan kepala serendah-rendahnya. Begitu biografi Nabi kita tercinta ketika sampai kepada puncak kesuksesan, beliau tundukkan kepalanya begitu. Harusnya masuk kota Mekah begini Rasulullah, harusnya. Kenapa? Ini musuh-musuh Islam yang 20 sekian tahun memerangi Islam. Ini dedengkot Quraisy yang 21 tahun mencela, mencaci, memaki, berusaha menghalangi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. 21 tahun. 13 tahun selama di Mekah, 8 tahun selama Madinah. Karena Fatu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriyah. 8 tambah 13 tahun selama di Mekah, itulah jumlah waktu yang digunakan oleh orang Quraisy untuk memerangi Nabi, memerangi Allah dan Rasulnya, berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di kota Mekah maupun ketika beliau sudah ke Madinah. Maka semua itu seharusnya, ini berkata seharusnya, beliau membusungkan dada di depan musuh-musuhnya. Mana kalian yang selama ini ingin menghancurkan saya? Mana kalian yang selama ini ingin membunuh saya? Mana kalian yang selama ini mencaci maki saya? Mana kalian yang selama ini mengatakan agama saya sesat? Mana kalian yang selama ini mengatakan saya orang gila? Mana kalian yang mengatakan selama ini saya pemecah belah manusia? Mana kalian? Harusnya begitu toh. Kalau kita kembalikan kepada sifat manusiawi kita, harusnya begini. Hai Abu Sufyan, hai Ikrimah anak Abu Jahal, hai Safwan anak Umayyah bin Khalaf, hai Fulan, hai Hindun yang telah merobek-robek dada pamanku Hamzah dan mencabut hatinya, jantungnya, dan menggigit dan memakannya. Hai Wahsy yang telah menikam pamanku Hamzah. Harusnya begitu tak? Harusnya. Tetapi apa yang dilakukan Nabi kita tercinta SAW? Beliau tunduk. Beliau masuk Mekah itu dengan kepala di bawah. Kepala di bawah, zahir penampakan. Namun yang tunduk, harus tunduk itu hati sebenarnya. Dan Rasul menunjukkan hatinya yang sedang tunduk sekaligus menampakkan dari jasadnya beliau sedang tunduk kepada Allah. Beliau sedang tawadhu kepada Allah. Di tengah, di puncak kesuksesan, beliau masuk Mekah dalam keadaan begini. Maka tawadhu ini yang harus kita timbulkan di hati kita. Di saat kita, katakanlah seperti yang tadi disampaikan, melihat dakwah ini sudah banyak. Pertama, kita katakan tadi bahwa jangan lihat itu sebagai keberhasilan, karena hasil baru kita tahu nanti di yaumil hisab. Berikutnya adalah kita tawadhu. Tawadhu begini.
Salah satu pelajaran di dalam Al-Quranul Karim terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 110 dan 111. Ayat 110 dan ayat 111, Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam, "Wahai Isa, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku berikan kepadamu ketika aku berikan kepadamu Ruhul Kudus untuk menguatkan engkau. Ingatlah ketika aku ajarkan kepadamu kitab. Ingatlah ketika engkau menciptakan dari tanah liat bagaikan burung dan engkau meniupnya, lalu aku jadikan tanah liat itu menjadi benar-benar menjadi burung." Itu nikmat-nikmat. Ingat nikmat itu wahai Isa. Dan ingat ketika nikmatku kepadamu ketika engkau bisa menyembuhkan orang-orang yang punya penyakit. Dan ingat ketika aku memberikan nikmat kepadamu ketika engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Aku hidupkan untukmu. Di ayat yang ke-111, ingat nikmatku kepadamu wahai Isa di saat aku wahyukan kepada Hawariyin. Hawariyin adalah pengikut setia Nabi Isa. Hawariyin. Kata Allah, ingat wahai Isa nikmatku kepadamu di saat aku wahyukan kepada Hawariyin. Wahai Hawariyin, berimanlah kalian kepadaku dan berimanlah kepada Rasulku Isa. Apa yang dijadikan pelajaran di sini? Bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita dakwahkan itu bukan karena itu orang ikut. Bukan. Kenapa orang ikut? Ayat 111 tadi. Allah wahyukan ke hatinya, Allah ilhamkan ke hatinya, berimanlah kepadaku, berimanlah kepada Rasulku. Bukan karena Nabi Isa berdakwah. Karena Nabi Isa juga berdakwah, betapa banyak orang yang tidak ikut. Namun kepada Hawariyin, Allah tundukkan hati Hawariyin untuk ikut beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa. Ingatlah nikmatku kepadamu ketika Hawariyin aku jadikan orang yang beriman kepada Allah, aku jadikan mereka mau ikut denganmu. Coba lihat, murni nikmat Allah kepada Hawariyin untuk ikut dakwah, bukan karena dakwah dia ikut. Enggak. Bisa difahami? Sehingga ketika ada orang yang ikut, jangan dikira gara-gara kita ngomong. Itu gara-gara Allah mengilhamkan kepadanya untuk beriman. Sehingga berimannya orang yang beriman, nikmat Allah yang harus disyukuri, bukan nikmat Allah yang harus diujubi. Apa tuh bahasa Indonesianya itu kalau benar? Jangan ujub, karena kalau ujub itu berangkatnya dari arah kita. Kita dakwah sekarang sudah rame, sekarang sudah bludak, sekarang pendidikan di mana-mana nolak murid. Dulu ndak ada orang yang mau ikut, sekarang ndak tertampung lagi. Itu ujub dari arah kita. Yang benar lakukan dari arah Allah. Semua ini Allah yang memudahkan. Semua ini Allah yang ngatur. Semua ini Allah yang memasukkan kepada hati manusia untuk mengenal dakwah, hati manusia untuk cinta kepada dakwah, hati manusia untuk cinta kepada sunnah. Semua itu Allah yang berbuat, sehingga bukan karena kita. Ini faedah di dalam ayat ini. Jadi ketika orang ikut, itu
bukan karena kita, namun karena Allah memberikan ilham di hatinya, memberikan taufik kepadanya, sehingga dia beriman kepada Allah dan beriman kepada risalah yang sedang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, dan mereka-mereka yang mewakili para nabi dan para rasul untuk menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah kepada manusia. Sehingga dengan cara seperti ini mudah-mudahan terobati sifat rasa ujub, terobati sifat rasa kagum dengan hasil duniawi yang nampak di depan mata. Kayak-kayaknya sudah berhasil, kayak-kayaknya sudah sukses. Enggak, sukses tidak dilihat di sini. Sukses itu dilihat pada saat kita dihisab. Apakah kita sukses di saat dihisab? Ketika itulah kita boleh mengatakan saya sukses. Sehingga kita mengangkat tangan kanan dengan kitab di tangan kanan kita dan berkata, ini dia kitabku, ini dia catatan hidupku, ini dia biografi hidupku. Wahai penduduk mahsyar, bacalah oleh kalian biografiku. Boleh seperti itu. Kapan? Nanti, ketika kesuksesan yang sebenarnya sudah di depan mata dan sudah benar-benar sukses. Sukses ini yang mau kita kejar, sukses ini yang kita khawatirkan tidak dapat. Jadi semua yang ada sekarang itu fata morgana dunia. Belum tentu di dalamnya adalah kesuksesan. Jangan terjebak dengan penampilan zahir. Jangan terjebak dalam penampilan zahir. Ya. Dan kenikmatan apapun kenikmatan di dunia ini, itu nikmatnya itu ketika susah. Bukan ketika lapang. Mungkin antum bingung apa yang saya katakan. Tetapi kepada saudaraku yang tadi bertanya, kalau antum bandingkan dulu ketika susah-susah berdakwah dan sekarang sepertinya lapang berdakwah, justru yang lebih nikmat ketika susah berdakwah dulu. Justru ketika nikmatnya itu ketika dulu terusir-usir. Kenapa? Karena nikmat hidup di dunia ini ketika susah sebenarnya. Kalau tidak percaya, silahkan review hidup kita di saat kita sempit, di saat kita lapang, di saat dulu bersusah-susah dalam ekonomi keluarga, sekarang begitu lapang ekonomi keluarga. Coba sekarang tengok ke situ, mana yang indah. Justru yang indah itu ketika susah itu. Semoga antum paham yang saya maksud. Nah, apa yang antum katakan tadi, bahwa dulu bersusah-susah, sekarang sudah banyak kemudahan, dulu demikian terusir, dengan mudahnya orang menolak-nolak ini, menjelek-jelekkan atau memfitnah, masa-masa sulit yang luar biasa. Justru itulah masa-masa indah dalam dakwah. Itulah masa-masa terindah dalam dakwah. Ya. Bukan masa seperti yang sekarang ini, di mana Allah telah berikan kelapangan. Ya, kalau kita ingin cerita dakwah, cerita-cerita yang seperti tadi yang indah untuk diceritakan. Sehingga percaya tidak percaya, itulah saat-saat di mana saudara kita berdiri di hadapan bupati bercerita tentang penderitaan masa lalu. Sebenarnya bukan bercerita tentang penderitaan masa lalu, keindahan berdakwah di masa lalu. Itulah sebenarnya yang terjadi. Jadi sekali lagi bahwa obatnya adalah tingkatkan sifat tawadhu, dan jangan mengira itu adalah kesuksesan, karena kesuksesan itu tidak dilihat dari dunia, namun dilihat nanti di yaumil hisab kita berhasil sukses atau tidak. Karena setelah kita dihisab, kita baru tahu apakah kita termasuk ashabul jannah ataukah kita naudzubillah termasuk ashabun nar. Ketika kita sudah benar-benar tahu kita ashabul jannah, ketika itulah kita boleh mengatakan saya orang yang sukses. Wallahu a'lam. Ya, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat.